Di dunia yang semakin terhubung dan transparan, integritas seharusnya menjadi mata uang tertinggi. Tapi di balik wajah-wajah pemimpin yang karismatik, di balik senyum saat mereka mengucap sumpah jabatan, ada cerita yang tidak pernah dimuat dalam biografi resmi. Cerita tentang selembar ijazah yang mungkin tak pernah benar-benar mereka raih. Mereka duduk di singgasana kekuasaan, berbicara atas nama rakyat, memimpin dengan gelar akademik yang tersemat di belakang nama. Tapi apa arti dokter atau insinyur jika ternyata huruf-huruf itu dibeli, dijiplak, atau dipalsukan? Kita sering berpikir, kebohongan terbesar dalam politik adalah janji yang tak ditepati. Tapi bagaimana jika kebohongan itu sudah dimulai jauh sebelum kampanye pertama, saat mereka memalsukan identitas intelektual mereka? Gelar bisa dicetak, tapi ilmu tidak bisa dipalsukan. Kredibilitas sejati lahir dari proses, bukan dari ijazah kosong yang dibingkai indah. Hari ini, kita akan menyingkap kisah-kisah dari para pemimpin dunia. Bukan soal pidato hebat, bukan soal reformasi besar, tapi tentang selembar kertas yang seharusnya mewakili pencapaian, namun malah jadi simbol kebohongan. Karena kadang, kehancuran sebuah bangsa tidak selalu dimulai dari kudeta, tapi dari kebohongan kecil yang dibiarkan hidup di balik tanda tangan resmi. Satu, Paul Schmidt, Presiden Hungaria yang jatuh karena kebohongan akademik. Ia pernah berdiri di puncak tertinggi negeri sebagai Presiden Hungaria. Seorang mantan atlet Olimpiade, dihormati rakyat, dan dikenang sebagai tokoh nasional. Tapi segalanya berubah ketika dunia tahu gelar doktor yang ia banggakan ternyata hasil mencontek. Disertasinya terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain, hampir tanpa perubahan. Universitas tempat ia menimba ilmu tak bisa diam, gelarnya dicabut. Dan rakyat pun bicara, bagaimana mungkin seseorang yang curang dalam belajar dipercaya memimpin negara? Akhirnya, ia mengundurkan diri. Bukan karena kalah pemilu, tapi karena kalah dari masa lalunya sendiri. 2. Annette Schavan, Menteri Pendidikan Jerman yang tersandung disertasinya sendiri. Annette adalah simbol intelektualisme dalam politik Jerman. Ia memimpin Kementerian Pendidikan, bicara soal mutu, integritas, dan nilai akademik. Tapi siapa sangka justru gelar doktornya sendiri yang menjatuhkannya. Disertasinya diteliti ulang oleh para pakar. Hasilnya mengejutkan, banyak bagian yang terbukti plagiarisme. Sebuah tamparan keras, apalagi datang dari sosok yang seharusnya menjaga etika ilmu pengetahuan. Akhirnya, gelar doktornya resmi dicabut. Ia pun memilih mundur. Bukan karena tekanan politik, tapi karena rasa malu yang tak bisa dibantah. 3. George Weah, Presiden Liberia dan ijazah dari universitas tak terakreditasi. Dunia mengenalnya sebagai legenda sepak bola. George Weah, peraih Ballon d'Or, menjadi kebanggaan Afrika. Tapi saat ia melangkah ke dunia politik, muncul tanda tanya besar soal gelar akademiknya. Ia tercatat mendapat gelar dari Parkwood University. Tapi setelah ditelusuri, kampus itu ternyata tidak terakreditasi. Sebuah diploma mil yang menjual ijazah tanpa proses belajar. Meski begitu, Weah tak mengelak. Ia mengakui kesalahan masa lalunya dan mengambil langkah. Kembali kuliah, menyelesaikan pendidikan di DeVry University, Amerika. Di antara banyak tokoh yang menyangkal atau menghindar, George Weah adalah satu dari sedikit yang memperbaiki jalan hidupnya. 4. Zsolt Semjen, Wakil PM Hungaria dan tesis copy-paste yang dibongkar publik. Zsolt Semjen adalah salah satu tokoh penting dalam politik Hungaria. Tapi, ketika tesis masternya dibuka ke publik, banyak yang kecewa. Sebab isinya, sebagian besar, bukan hasil pikirannya sendiri. Penelusuran media dan akademisi menunjukkan bahwa sebagian besar isi tesis itu adalah hasil menyalin dari karya orang lain. Tak banyak sanksi resmi. Ia tetap menjabat. Tapi di mata masyarakat, kepercayaan telah runtuh. Kadang, yang hancur bukan jabatannya, tapi nama baiknya. 5. Joyce Mujuru, mantan wakil presiden Zimbabwe dengan gelar ajaib. Joyce Mujuru adalah salah satu tokoh perempuan paling kuat di Zimbabwe. Ia pernah menjabat sebagai wakil presiden, tapi karir cemerlangnya diwarnai tanda tanya besar.
Bagaimana ia bisa mendapat gelar doktor dalam waktu yang sangat singkat? Banyak pihak curiga gelar itu bukan hasil dari penelitian, tapi hasil dari kedekatan politik. Tidak ada publikasi ilmiah yang mendukung. Tidak ada proses akademik yang jelas, hanya selembar kertas dan gelar kehormatan yang mencurigakan. Di mata rakyat, ini bukan sekadar manipulasi, tapi bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memalsukan pencapaian. Ketika seorang pemimpin memalsukan gelarnya, yang dikhianati bukan hanya dunia pendidikan, tapi juga rakyat yang percaya bahwa mereka dipimpin oleh seseorang yang jujur. Karena gelar bisa dibeli, tapi kejujuran tidak. Kasus ijazah palsu Jokowi. Nama besar Presiden Joko Widodo pun tak luput dari sorotan. Beberapa tahun terakhir, muncul dugaan soal keaslian ijazah pendidikannya, dari SD hingga perguruan tinggi. Sejumlah pihak membawa isu ini ke pengadilan. Ada yang meragukan dokumen, ada yang menuntut kejelasan. Di saat yang sama, sekolah dan universitas yang disebut memberi klarifikasi. Tapi publik tetap terbelah, antara percaya penuh atau terus bertanya-tanya. Isu ini menjadi bukti bahwa di zaman serba digital, bahkan selembar ijazah bisa mengguncang kepercayaan. Dan seorang pemimpin, betapapun populernya, tetap akan diuji. Bukan hanya oleh lawan politik, tapi juga oleh rasa ingin tahu rakyatnya sendiri. Gimana menurutmu? Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Tulis di kolom komentar beserta alasannya. Di dunia yang serba cepat, kepercayaan adalah hal paling lambat untuk dibangun dan paling cepat untuk runtuh. Dan kadang, semua itu bermula dari hal yang tampak sederhana, selembar ijazah. Bukan soal nilai IPK, bukan soal universitas ternama, tapi soal kejujuran. Karena pemimpin bukan hanya dipilih untuk memimpin, tapi juga untuk memberi contoh. Dan ketika sebuah gelar palsu diselipkan di balik nama, maka retaklah kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Tentu, tidak semua gelar palsu dibongkar, tidak semua kebohongan terlihat, dan tidak semua tuduhan itu benar. Tapi satu hal pasti, rakyat tak pernah benar-benar lupa. Di balik tepuk tangan dan foto resmi, mereka menyimpan memori tentang siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura. Mungkin seorang pemimpin tak harus bergelar tinggi, tapi ia harus memiliki satu hal yang lebih penting dari semua itu, integritas.